Terima kasih, Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minggu malam kan ya? Minggu itu tempatnya libur. Jadi ini salah kalau dinamakan sebagai webinar. Yang tepat ini nongkrong kita ini sebetulnya. Obrolan di pengkolan. Karena kalau minggu webinar itu, wah, apalagi malam ya. Wah, dan saya baru memperhatikan ternyata virtual background antara saya bertiga dengan Mas V. Irvanto. Tadi belum disebut Mas V. Irvanto ini HR Director sebuah perusahaan FMG, sebut saja Nestle gitu, yang besar itu. Dan juga Kang Hari, itu ternyata kita berada di kokpit, sementara yang lain berada di kursi penumpang. Maka apa iya di kokpit itu bisa tiga orang? Yang di tengah siapa kalau gitu? Mungkin saya di tengah aja. Nah, teman-teman, saya tanpa sengaja memantik munculnya sebuah komunitas dari kegelisahan saya sekitar tahun 2005-an itu nongkrong di depan kantor saya. Kebetulan waktu itu saya jadi chairman sebuah foundation dari sebuah grup perusahaan besar, kantornya di Buncit. Saya perhatikan ini Jalan Buncit Raya ini ada busway, tapi kok isinya motor, mobil pribadi. Kemudian macet. Dan yang bikin macet itu ya mobil-mobil pribadi itu. Kemudian saya lihat ada orang, para penumpang di Transjakarta, di atas busway itu dengan wajah yang mereka ini kan mau mendapatkan kecepatan, kelancaran dalam lalu lintas. Tapi kemudian hak untuk mendapatkan kecepatan itu dibajak oleh mobil-mobil pribadi. Nah, saya juga pada saat itu sudah bertekad semacet apapun, saya tidak akan masuk jalur busway yang disengaja. Karena saya juga akhirnya pernah juga nggak sengaja itu dibawa sama supir taksi, kemudian sopir saya, lulu kok nggak sini gitu. Bahkan di CSW itu saya sempat ke ke bawa macet sampai akhirnya, lu kok saya masuk jalur busway. Nah, sejak itu omongan saya tentang jangan masuk jalur busway itu agak melemah karena power saya berkurang. Karena saya nyatanya pernah masuk jalur busway meskipun tidak sengaja. Itu membawa saya akhirnya membuat sebuah kelas, sebuah training yang waktu itu ditujukan bagaimana kita menyuntikkan kesadaran dan nilai-nilai keberkahan, integritas, hati nurani, tanggung jawab. Itulah kemudian sampai dengan batch 5, kemudian alumni kumpul, dan tiba-tiba saja setelah itu kita menjadi sebuah komunitas belajar seumur hidup tentang kepemimpinan diri. How we lead ourselves inside sebelum keluar. Kita tidak bisa memimpin orang lain sebesar kita memimpin diri kita sendiri. Nah, komunitas ini yang kemudian dinamakan oleh Mbak Dewi Asyuro, bukan saya, sebagai komunitas provokasi, mengadakan berbagai macam kegiatan, ada teater, ada panggung, ada macam-macam seni umroh segala macam. Dengan tujuan adalah mempraktekkan kepemimpinan diri. Saya sambil membuka slide-nya. Saya membuat catatan di slide, tapi saya tidak tahu nanti seberapa selesai. Tergantung saya diperingatkan oleh Mas Rian, waktunya sudah habis. Dan akhirnya berawal dari higher purpose itu muncullah kemudian komunitas. Dan saya kira di sini juga banyak hadir komunitas-komunitas yang muncul dari higher purpose.
mungkin TDA, mungkin ada beberapa. Nah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa karena kita ini adalah makhluk manusia, dan kalau kita pinjam Maslow itu, teori kebutuhan Maslow, maka manusia butuh apa? Akhirnya manusia itu butuh berkumpul, ada belongingness di sana, ada community dengan kesamaan-kesamaan tertentu, apakah kesamaan wilayah, kesamaan identitas tertentu, kesamaan kebutuhan, kesamaan karya, kesamaan ide, kesamaan pemikiran, dan seterusnya. Nah, maka kenapa kita butuh komunitas dan kenapa komunitas butuh komunitas? Komunitas butuh berkomunitas. Pertama ya kita cari makan dan cari aman. Ini tentang bagaimana komunitas ini menjadi alat survival, alat evolusi kita. Ya kita jelas kalah, kalah kuat dengan harimau, kita kalah cepat dengan cheetah, kita kalah gesit dengan elang. Bahkan ketika kita di zaman purba dulu, kalau teorinya itu benar ya kita kalah kuat dengan dinosaurus, brontosaurus. Nah, kita survive dengan cara ya kita berkumpul, bukan sendiri, bercommunity. Tapi juga komunitas itu dipakai juga untuk mencari makan, mencari aman. Nah, tentu saja di sekeliling kita ada tipe-tipe komunitas yang memang tujuannya ya sudah cari makan. Komunitas jualan kucing bengal gitu misalnya. Dan juga kita membutuhkan komunitas dan komunitas membutuhkan berkomunitas untuk keterhubungan. Di menurut neuroscience kita ini kan punya mirror neurons di mana kita bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, maka community itu untuk memenuhi kebutuhan belongingness bahwa saya menjadi bagian dari sebuah entitas yang lebih besar dari diri saya. Tapi juga sebuah komunitas bisa jadi ini bisa jadi sebuah evolusi atau bukan. Kemudian para anggotanya membuat sedemikian rupa sehingga kita harus excellence. Karya kita harus diakui, kita harus terbesar, kita harus terkuat. Akhirnya komunitas untuk mencapai signifikansi, accomplishment, position, validasi, pengakuan. Dan ada juga kemudian komunitas yang memang akhirnya punya tujuan bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain, untuk society. Nah, inilah mengapa kita berkomunitas dan mengapa kita memang komunitas-komunitas ini butuh berkomunitas. Nah, komunitas sendiri kan punya boundaries. Dan boundaries terbesar, batas terbesar komunitas itu ternyata saat ini bukan wilayah, tetapi justru cara berpikir kita sendiri, bagaimana kita mendefinisikan siapa kita, siapa mereka. Siapa kita bisa sekecil itu, atau siapa kita bisa sebesar itu, seluas itu. Nah, maka ketika misalnya zaman kita dulu perjuangan, ada komunitas-komunitas perjuangan setiap daerah, setiap wilayah, ada Jong Ambon, Jong Java, Jong Sumatera. Mereka berjuang untuk mendapatkan kedaulatan. Tetapi, oke, di tingkat lokal, barangkali komunitas itu efektif. Nah, secara nasional, akhirnya tidak bisa komunitas itu hanya karena punya batasan hanya di situ. Ya, tidak bisa menjangkau batasan yang lebih luas, kecuali dia membreak sendiri batasannya, dan kemudian dia meluaskan sendiri batasannya. Nah, maka komunitas dalam era modern kita ini
Banyak di antara komunitas itu justru membentengi dirinya. Nah, begitu membentengi dirinya di satu konteks boleh jadi benar, tapi ketika konteksnya sudah berubah, berkembang, bertumbuh, maka zaman mulai fukas sekarang ke sini dan ke depan, kalau kita cari makan sendiri atau cari makan secara berkelompok sendiri itu kan nggak akan hidup. Di antara kita itu tidak bisa satu satu kemampuan kita bisa mengatasi berbagai macam persoalan. Kita selalu punya batasan, kita selalu punya kelemahan. Yang kelemahan kita itu bisa diisi oleh orang lain. Maka sekarang tidak zamannya lagi kita cari makan sendiri. Itu kalau tadi yang level satu ya. Kita perlu mendobrak batasan kita sendiri dan akhirnya antara komunitas dengan komunitas. Apakah kita mau membuka jembatan atau kita menutup pintunya untuk membuat jembatan itu? Itu pilihan-pilihan, ini bukan tentang benar salah, efektif atau tidak, berguna atau tidak buat kita. Nah, kalau komunitas dijadikan jembatan, maka jembatannya apa? Jembatannya adalah common value, shared meaning. Coba saja seluruh faksi-faksi di negeri kita ini yang sekarang sering bertengkar di sosial media. Tiba-tiba kita diserang sama Amerika. Ada sebuah value bersama. Seperti juga ketika Kumbakarna ditanya oleh Wibisana. Kumbakarna ini adiknya Rahwana. Rahwana ini menculik Sinta. Dan Kumbakarna disuruh diem loh, jangan ngomong. Artinya Kumbakarna tidak setuju dengan tindakan kakaknya yang menculik Sinta. Tapi begitu negaranya, apa ya namanya, kerajaan apa itu, si Rahwana itu, Alengka, ingatnya Majalengka, Alengka, diserang oleh pasukan Hanoman dan Rama. Wibisana kemudian membelot ke Rama, sementara Kumbakarna itu membela Alengka. Maka ketika Al Wibisana dan Kumbakarna ketemu, Wibisana bertanya kan, hei kakakku, kenapa kamu membela Kakang Rahwana yang zalim ini? Apa kata Kumbakarna? Aku berperang ini bukan untuk membela kakak. Aku membela negeriku yang diserang oleh Hanuman dan Rama. Kecintaanku bukan kepada kakakku yang zalim ini, tapi kepada negeriku. Nah, ya jangan sampailah kita bersatu ketika kemudian kita diserang oleh negara lain. Sebenarnya kita sudah diserang, tapi kita aja nggak sadar. Nah, maka saya ingin membawa ke sebuah kesadaran tentang lahir di Indonesia, menjadi orang Indonesia, itu takdir atau nasib? Itu takdir. Kita tidak bisa menolak bahwa kita lahir di Indonesia. Kita sudah lahir, dan bukan keputusan kita, bukan juga keputusan orang tua kita. Orang tua kita hanya memfasilitasi kita lahir, tetapi kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk lahir di Indonesia. Ya pasti kan ada tujuan. Nggak mungkin kita lahir secara sia-sia, tidak ada maksudnya. Ada maksudnya. Dan kenapa di Indonesia, bukan di Malaysia, bukan di Papua Nugini, bukan di Timur Timur, bukan di Amerika, bukan di Palestina. Berarti apa? Ada mandat apa kita dilahirkan di Indonesia? Dan itu sebuah takdir. Sementara kalau saya beragama Islam, itu bukan takdir. Itu keputusan. Itu nasib. Saya ini bisa besok menjadi Kristen, besok menjadi Buddha, besok menjadi Hindu. Itu keputusan saya, tapi saya tidak mau. Keputusan saya tetap sebagai orang Islam.
maka keputusan kita itu kalah dengan takdir. Maka siapa yang perlu kita jagai sebetulnya? Nah, beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lebih, 20 tahun lebih yang lalu, saya itu teringat ada di sebuah seminar yang narasumbernya yang sudah almarhum itu menyampaikan bahwa ada sebuah penelitian tentang ciri-ciri utama sebuah bangsa. Ada yang gentleman Inggris, ada yang disiplin, saya lupa Jerman atau Jepang, antara tepat waktu dan disiplin ini antara Jerman dan Jepang ya. Ada yang gemar belajar. Nah, tiba orang Indonesia, orang Melayu, ciri utamanya apa? Inconsiderate, tidak peduli terhadap kepentingan perasaan orang lain. Wah, pada saat itu loh, ini kok berbeda ya dengan ajaran-ajaran para guru kita ketika kita di SD dulu, di SMP dulu bahwa Indonesia ini gotong royong, tolong menolong, ramah. Tapi tervalidasi secara sebagian, secara subjektif oleh saya dari cerita tadi waktu saya masuk tentang bagaimana kelakuan kita di jalan raya. Kalau karakter sebuah rumah tangga itu bisa dicandra itu dari mana? Dari dapur dan kamar mandinya. Kalau pengen tahu bagaimana perilaku, sifat, karakter sebuah keluarga, masuk ke dapur, masuk ke kamar mandinya. Di sebuah perusahaan, cek di pantry-nya, cek di toiletnya. Dan sebuah bangsa, ceknya di mana? Di jalan raya. Nah, sekarang sudah mulai punya gambaran bagaimana potret bangsa kita. Walaupun ini juga hati-hati karena ini terkena bias. Kita ngomong begini terkena bias. Karena berdasarkan sebuah survei juga tahun 2005 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara tertinggi yang rakyatnya itu gemar berderma. Artinya tetap ada kebaikan-kebaikan. Nah, ini metodologi yang perlu kita cermati lah. Artinya, ini pun juga, oh, sebuah karakter itu kan tidak ujuk-ujuk muncul. Dia hasil dari learning. Maka Jerman itu bisa disiplin. Itu belajar dari apa, dibentuk dengan sistem apa, selama kurun waktu tertentu. Begitu juga Jepang dia bisa tepat waktu karena apa? Begitu juga dengan kita. Wong kita ke Singapura bisa rapi, kita ke Mekah itu bisa rapi, tapi begitu orang asing setahun tinggal di Indonesia tetap aja nyalip dari dari kiri, melanggar lampu lampu merah dan seterusnya, bisa jadi begitu. Artinya karakter ini terbentuk. Artinya apa? Kalau cermin bangsa kita seperti ini bukan permanen. Ini bisa kita bentuk. Dan siapa yang membentuknya? Nunggu pemerintah. Pemerintah itu lahir dari mana? Dari rakyat. Kan sahabat atau khalifah zaman Bani Umayyah itu kan suatu ketika mendapatkan protes dari rakyatnya, ada pemimpin yang dia protes lah rakyatnya itu karena kelakuannya. Nah, kemudian dia mengatakan, ya kalau kamu ingin pemerintah atau ingin pemimpinmu seperti Umar bin Khattab, iya katanya. Nah, kalau kamu ingin pemimpinmu seperti Umar bin Khattab, kamu harus menjadi rakyat di zaman kepemimpinannya Umar bin Khattab. Apalagi dalam konteks demokrasi kita memilih pemimpin. Artinya, kalau pemimpin jelek dilahirkan dari mana? Pemimpin itu dilahirkan dari rakyat atau rakyat dilahirkan dari pemimpin.
Didului dari mana? Dari kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Maka kalau kita mau memberesi pemimpin kita, karena kita sedang dalam posisi rakyat, kita nggak punya kendali untuk mengurusi atau punya kendali untuk mengubah perilaku orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Maka ketika kita menjadi rakyat, mau jadi rakyat seperti apa? Maka di situasi yang sekarang individualisme sudah meningkat, yang kita gambarkan dulu kalau kita di keluarga kita bisa saling ngobrol sama teman-teman kita main apa. Sekarang walaupun berkumpul di kafe, berkumpul di ruang keluarga, tapi kita masing-masing sudah pegang gadget masing-masing. Kita bertemu yang tidak bertemu, kemudian terjadi polarisasi, perbedaan yang semakin ditajam-tajamkan, perbedaan agama, perbedaan aliran politik, perbedaan bahkan dalam Islam saja, dalam sebuah agama juga ada aliran-aliran yang dipertajam polarisasi. Dan kemudian masalah juga semakin kompleks, tidak bisa hanya dengan satu perspektif. Kita butuh teknologi, AI, science, agama, semuanya menjadi satu sistem yang besar. Dan kita juga sedang diberikan bonus demografi yang bisa menjadi bonus pengangguran kalau kita nggak ngapa-ngapain nanti. Nah, maka kalau dulu, ini dari bawah ya, kita dari bawah apa dari atas ya? Dari bawah aja deh. Dari bawah, dulu senjata kita untuk punya power, punya kuasa adalah tanah, senjata, modal, teknologi. Maka sekarang ini adalah network yang didasari oleh trust, kepercayaan. Kepercayaan itu tidak bisa dibuat-buat. Dia perlu otentik bahwa memang orang yang kita percayai layak dipercayai. Dan orang mempercayai kita karena kita layak dipercayai. Trustworthiness itu terdiri dari kompetensi, karakter, dan contribution. Nah, kemudian kalau kita sekarang sebagai punya komunitas, wah, gue paling keren, komunitas gue paling kuat, nggak bisa lagi karena kita butuh sebuah ekosistem, kita butuh kolaborasi. Kalau dulu kita hanya berpikir untuk membagi kue, sekarang bukan itu. Kita berkolaborasi itu meng-create apa, value apa yang lebih besar dan lebih tinggi. Kalau dulu siapa yang terkuat, terpaling segala macam, sekarang itu higher purpose. Dan kalau dulu kita bisa mengedepankan ego, scarcity, sehingga tadi harus bagi kue, harus rebutan, harus kuat, benteng, zero sum game. Sekarang nggak bisa. Maka perhatikan, kita masih punya iri dengki nggak kepada orang lain ketika orang lain itu mendapatkan rezeki-rezeki. Kalau iya, PR besar. Karena nanti yang kita butuhkan adalah abundance collaboration, derma, positif sangkin. Dan kenapa urgent? Pertama, kan tidak ada satu komunitas pun di antara kita yang ada di ruangan ini dan di luar sana itu memiliki seluruh jawaban dari kita sendiri. Kita perlu komunitas lain, orang lain, pihak lain untuk menjawab, membantu menjawab pertanyaan hidup kita. Dan kenapa perlu? Karena dari sebatang bambu, kalau bersama-sama kita baru serumpun bambu. Padahal yang kita butuhkan adalah menjadi hutan yang beragam-ragam, yang tidak saling meniadakan identitas, tetapi akar kita saling terhubung. Akar itulah meaning, value. Dan ini adalah panggilan Ibu Pertiwi. Tujuan kita diciptakan, diturunkan di Indonesia. Nah, maka kita waspadai. Sekarang ini kita komunitas butuh berkomunitas, tapi ada penghalangnya. Pertama, kalau kita masih self, orientasi ke dalam, katak dalam tempurung. Kedua, kalau kita merasa paling benar. Yang ketiga, kalau kita takut kehilangan identitas, itu berasal dari insecurity kita akan kehilangan kekuasaan, kehilangan kendali. Padahal itu hanyalah
pseudo fear. Dan ketika berkomunitas menjadi tempat konsumsi, bukan kontribusi, siap-siap komunitas itu sendiri akan mati. Ketika gue masuk komunitas, supaya apa? Siapa tahu ada sesuatu yang bisa gue ambil, siapa tahu bisa gue jual lagi. Kalau berpikir hanya itu aja, sebentar lagi mati. Karena komunitas, bersama, munus, gift, pemberian, kontribusi, hadiah. Jadi komunitas hanya terjadi kalau saling memberi. Begitu juga ketika komunitas berkomunitas, antara komunitas itu saling memberi. Dan penghalang berikutnya adalah apabila purpose-nya tidak lebih besar daripada organisasinya sendiri. Beyond, beyond borders. Dan borders yang paling kuat adalah di kepala kita, bukan di wilayah kita. Maka hari ini saya mengajak teman-teman untuk bergeser, bertumbuh, berkembang sebagai pribadi maupun sebagai komunitas, dari aku ke kami, dan sekarang kami ke kita. Kita siapa? Kita Indonesia dulu. Sebelum kita dunia, kita Indonesia dulu. Sehingga yang kita butuhkan adalah kita saling connect, kemudian kita bercommunity, kita berkolaborasi, nanti kita meng-create sesuatu, co-creation, dan kemudian akhirnya mempengaruhi peradaban. Komunitas yang cita-citanya nanti akan menciptakan peradaban, itu hanya jadi utopia, hanya angan-angan kalau langkah-langkah ini tidak kita lewati bersama. Connection, community, collaboration itu mempercepat perubahan, tapi kalau mau mengubah arah kita masa depan, Indonesia khususnya, kita perlu collaboration, co-creation, dan akhirnya nanti akan mengubah masa depan kita. Ini saja pemantik obrolan yang saya sampaikan. Selanjutnya, pilot berikutnya, yaitu, ini kita co-pilot semua ya, nggak ada pilotnya ya. Co-pilot berikutnya, Mas Fei barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin nanti juga teman-teman sangat dibolehkan untuk kasih insight dan tanggapan atau misalnya ada pertanyaan. But we're gonna keep that in the last sessions. Selanjutnya dari yang tadi disampaikan sama Pak Pras, I think